Hai guys, balik lagi sama aku Rin di GMP Story. Tempat dimana kita akan berbagi hal-hal horor dan menyeramkan yang menyelimuti kita dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita suka bertanya dalam hati, kenapa sih dalam hidup ini ada aja orang jahat yang begitu tega menyakiti, menghancurkan, bahkan membunuh saingannya. Entah itu dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan bisnis, atau hal-hal yang berkaitan dengan usaha. Padahal, kita semua udah tahu kalau rezeki udah ada porsinya masing-masing. Tapi kalimat rezeki udah ada porsinya masing-masing itu kayaknya masih belum cukup kuat buat jadi landasan bagi si serakah yang selalu ingin mendapatkan uang, harta, atau jabatan yang lebih dan lebih lagi. Sama halnya dengan kisah yang dialami sama Dedi, seorang marbot masjid yang bercita-cita membuka usaha pecel lele dan kemudian berhasil dan banyak yang suka. Tapi, karena ada aja manusia yang iri, dengki dan serakah, sampai pada akhirnya 1001 cara dilakukan agar usahanya Dedi hancur. So guys, aku akan tungguin kalian buat menyiapkan earphone dan langsung aja segera pasang di telinga kalian. Dan seperti biasa, ayo, kita akan dengerin cerita Dedi sama-sama. Assalamualaikum para penonton GMP Story. Aku Edi. Kali ini aku mau berbagi cerita yang sebenarnya cukup sedih juga kalau harus diingat lagi. Karena aku nyaris berhasil mewujudkan cita-cita aku sebagai pengusaha, tapi akhirnya cita-cita itu harus aku kubur lagi dalam-dalam hanya karena ulah orang yang iri dan dengki. Suatu hari aku membuka usaha pecel lele di daerah Tangerang yang posisinya cukup strategis. Warung pecel lele aku ini posisinya ada di pinggir jalan. Dan gak jauh dari warung aku ini, ada kawasan pabrik yang sebagian karyawannya kemungkinan besar akan mampir untuk makan di warung aku ini. Tapi beberapa meter dari warung aku berdiri, emang ada juga warung pecel lele yang lain. Tapi aku tegasin di sini, kalau jarak warung kami cukup jauh. Jadi menurut aku, seharusnya gak akan jadi masalah. Prinsipku adalah, rezeki udah ada porsinya masing-masing. Jadi terserah pembeli, mau beli di warung pecel lele itu, atau justru di warung milikku. Beberapa minggu berlalu, alhamdulillahnya warung aku ramai pembeli. Banyak yang bilang mereka suka sama sambal buatanku dibandingkan di tempat lainnya. Aku juga bahkan sampai udah punya langganan, yang hampir setiap hari mampir. Jadi kita udah kayak teman aja. Sebut aja namanya Ahmad. 1 bulan, 2 bulan, semuanya berjalan lancar. Pengunjung di warung pecel leleku semakin banyak dan Ahmad juga gak pernah absen untuk mampir. Sampai pada suatu hari, waktu aku lagi masak nasi karena sebentar lagi udah waktunya jam makan siang. Mulailah ada hal yang aneh terjadi. Kita biasanya butuh waktu berapa lama sih buat masak nasi? 1 jam, harusnya cukup kan ya? Tapi, ini udah lewat dari 1 jam. Beras yang aku masak, kok gak matang-matang ya? Aku coba periksa listriknya, kali aja ada yang koslet. Tapi pas aku cek, semuanya normal, gak ada yang berbeda. Aku pikir, mungkin aja ini berasnya beda kali ya. Jadi butuh waktu lebih lama buat masak. Tapi apa iya, butuh waktu berjam-jam buat masak nasi? Padahal, aku cuma masak di rice cooker aja. Kalian tahu kan, kalau masak di rice cooker atau di magicom itu gak akan butuh waktu yang terlalu lama. Dan ini udah hampir 2 jam, tapi nasinya masih belum matang juga. Aku sempat mikir, kayaknya rice cooker aku rusak deh. Tapi akhirnya gak lama kemudian, nasinya matang. Meskipun akhirnya beberapa pelanggan aku terpaksa gak jadi beli karena nasinya belum matang. Hari berikutnya karena aku pikir rice cooker aku ini udah mulai error atau rusak gitu, jadinya aku beli yang baru kan. Dan bener aja, kali ini nasinya cepet matang. Atau bisa dibilang waktu memasaknya tetap normal, sama seperti biasanya. Jadi aku yakin dong, kalau emang bener nih, rice cooker aku yang kemarin itu rusak. Tapi aku iseng nih,
buat coba masak di rice cooker yang rusak tadi kan. Dan kalian tahu apa? Nasinya tetap matang di waktu yang normal. Sama seperti biasanya. Jadi, dengan kata lain, ya bisa dibilang rice cooker aku nggak rusak. Beberapa menit kemudian, pembeli mulai berdatangan nih. Seperti biasanya, aku mulai menggoreng pesanan mereka. Ada yang pesan ayam, lele, dan lauk lainnya. Tapi, lagi-lagi keanehan mulai terjadi. Sewaktu aku mau goreng ayam, gak tahu kenapa, rasanya ayam yang aku goreng itu lama banget matangnya. Tadinya, aku pikir itu cuma perasaan aku aja, tapi setelah aku mulai dengar beberapa pembeli mulai pada komplain dan juga mulai kedengeran bisik-bisik, ada yang bilang, Lama banget sih gorengnya. akhirnya aku sadar kalau emang lagi-lagi terjadi hal yang gak beres. Besoknya aku pikir gak akan ada lagi kejadian aneh, karena nasi yang aku masak matang dengan sempurna, terus juga aku gak perlu waktu yang lama buat menunggu nasinya matang. Waktu aku lagi ngegoreng ayam sama lele dan juga lauk pauk lainnya, gak ada yang aneh. Semuanya normal seperti biasanya. Jadi aku pikir, oh ya udah, mungkin 2 hari kemarin itu emang lagi gak beruntung aja kali aku. Tapi di saat aku udah mulai tenang karena semuanya kembali normal, tiba-tiba aja ada lagi hal yang aneh terjadi. Pas aku mau ambil sambal buat pembeli, di dalam mangkuk sambal itu ada banyak banget belatung yang gak tahu datang dari mana. Padahal aku inget banget beberapa menit yang lalu sambalnya masih baik-baik aja. Jangankan banyak belatung begitu, satu pun juga gak ada. Dan aku bisa jamin kalau sambal yang aku buat itu fresh, jadi gak mungkin kalau bisa muncul belatung. Karena seperti yang aku bilang tadi, sambal yang aku buat itu menjadi salah satu daya tarik di warungku. Jadi aku harus selalu memastikan kalau kualitas sambalnya selalu enak dan fresh. Jadi jelas mustahil banget kalau sambalnya basi, busuk, apalagi ada belatungnya. Akhirnya, mau gak mau, aku buang semua sambalnya dan bikin lagi yang baru. Semua kejadian aneh itu berlangsung selama beberapa hari dan datang silih berganti. Kalau kalian jadi aku, apa yang akan kalian pikirin? Udah pasti kan? Kalian pasti bakalan mikirin hal yang sama. Aku yakin sih, ini pasti ada yang gak suka sama aku. Atau gak suka. Karena warung pecel leleku ini selalu rame. Tapi aku gak mau asal nuduh begitu aja. Sebelum aku menemukan bukti yang jelas kalau memang dia pelakunya. Jadi aku mutusin buat ya udahlah biarin aja hal ini terjadi dan berharap dia berhenti atau minimal ya udah bosen lah ngerjain aku sampai kayak gini. Beberapa hari berlalu dan bener aja sih gangguan-gangguan itu udah gak terjadi lagi. Tapi karena beberapa insiden aneh yang terjadi di warung aku itu terjadi selama beberapa hari dan mungkin juga udah menjadi perbincangan dari mulut ke mulut, jadilah aku ngerasa kalau kayaknya pengunjung di warung aku ini semakin hari semakin sedikit dan semakin hari semakin lama justru nggak ada satupun yang datang. Bahkan langganan aku, Ahmad, itu gak pernah datang lagi beberapa hari belakangan ini. Bukan cuma Ahmad aja, hampir semua langganan aku gak ada yang mampir satupun. Dan hal ini berlangsung terus-menerus, hampir setiap hari. Sampai pada suatu hari akhirnya Ahmad mampir setelah sekian lama gak makan di warung aku. Terus dia nanya, Kemana aja mas? Kok lama banget tutupnya? aku bingung dong, kok Ahmad bisa ngomong begitu? Padahal aku bisa pastiin kalau aku gak pernah tutup satu hari pun. Bukannya tutup, malahan mereka yang gak pernah mampir di warung aku kan. Akhirnya aku iseng nanya sama Ahmad. Loh, bukannya Mas Ahmad yang udah lama gak pernah makan lagi di sini? Sekarang gantian, dia yang bingung sama jawaban aku. Terus dia bilang, Sumpah mas, udah seminggu ini saya lihat warung pecel lele Mas Didi gak pernah buka. Saya pikir mas pulang kampung. Makanya saya makan di tempat lain. aku sama Ahmad saat itu sama-sama yakin dengan argumen kami masing-masing. Ahmad yang terus bilang kalau warung aku yang selalu tutup. Sementara itu di sisi lain, aku juga mantap bilang kalau warung pecel lele aku selalu buka.
Sampai pada akhirnya kami mutusin buat mengakhiri perdebatan. Tapi, masih ada satu hal yang mengganjal dalam pikiranku. Kayaknya, mulai ada yang menggunakan cara gak wajar atau hal mistis supaya warung pecel lele aku sepi. Hari berikutnya aku ketemu lagi sama salah satu langganan aku secara nggak sengaja. Kita ketemu di pinggir jalan, dan seperti biasanya, aku negur dia dan kita ngobrol sebentar. Terus lagi-lagi aku iseng nanya, karena emang udah lama dia juga nggak pernah makan di warung pecel lele aku lagi. Dan jawaban dia semakin bikin aku yakin kalau emang ada yang berniat buruk sama usaha aku. Langganan aku itu bilang kalau dia hampir setiap hari beli dan makan di warung pecel lele aku. Tapi kenyataannya, nggak pernah sekalipun aku lihat dia makan di tempat aku. Dan ini udah berlangsung cukup lama. Kalian inget kan, kalau udah beberapa hari ini warung pecel lele aku tuh sepi. Jadi, aku inget dong, siapa aja yang makan di tempat aku, apalagi dia langganan tetap aku. Dan langganan aku ini juga sama kayak Ahmad. Aku udah kenal banget, karena emang sesering itu dia beli atau makan di warung pecel lele aku. Jadi gak mungkin kalau aku lupa atau gak inget setiap kali dia datang. Intinya, dari kesimpulan yang bisa aku ambil dari kejadian ini adalah pelangganku ini ngerasa beli dan makan di warungku, tapi kenyataannya dia justru beli dan makan di tempat lain. Karena hal ini udah sering banget terjadi dan menurut aku ini juga udah kelewatan. Akhirnya aku mutusin berkonsultasi sama salah satu orang pintar kenalan bapak aku. Sebut aja namanya Pak Mardi. Jadi Pak Mardi ini bilang kalau beberapa hal mistis dan aneh yang terjadi di warung pecel leleku adalah benar. Karena perbuatan orang yang iri, karena warungku jauh lebih rame dibandingkan dengan warung dia. Setelah ditelusuri lebih jauh dan lebih dalam lagi, ternyata pelakunya emang salah satu dari pemilik warung pecel lele juga, yang jarak warungnya sebenarnya cukup jauh dari warung aku. Cuma, Pak Mardi jelasin, kalau si pemilik warung pecel lele itu emang gak suka karena warung aku jauh lebih ramai dari warung dia. Dan bahkan, katanya, semenjak warung aku ada, warung dia jadi sepi. Makanya dia jadi iri, dengki, dan akhirnya memilih untuk melakukan berbagai macam cara supaya nggak ada pembeli yang mau datang ke warungku. Tadinya aku mau maksain untuk tetap berjualan, meskipun aku nggak ada niatan sama sekali buat ngebales perbuatan dia. Aku tahu, karena setiap perbuatan pasti nanti bakalan ada balasannya kan, entah itu cepat atau lambat. Niat aku untuk tetap bertahan dan melanjutkan usaha pecel lele itu akhirnya batal. Karena setelah aku ngobrol-ngobrol sama bapak, beliau bilang, aku lebih baik mengalah dan kembali aja menjadi marbot masjid. Sebenarnya ada perasaan sedih, kesel, dan apalagi ya, marah juga. Semuanya deh campur aduk. Usaha yang aku bangun dengan susah payah, terus dihancurin begitu aja sama orang yang iri. Dan yang lebih parahnya lagi, dia menggunakan cara yang jahat supaya keinginannya itu terwujud. Pada akhirnya, aku harus merelakan, melepas, dan mengikhlaskan semua usaha yang aku bangun dengan susah payah dan sempat berhasil juga, walaupun hanya sebentar. Dan aku kembali menjadi seorang marbot masjid sampai hari ini. Sedih banget denger kisah Didi kali ini ya guys. Padahal, dia udah susah payah membangun bisnis dengan cara yang halal, tapi harus digagalkan dengan cara yang di luar nalar, atau lebih tepatnya menggunakan jalur gaib. Tapi begitulah hidup. Kadang, apa yang kita rencanakan tidak selalu berjalan sesuai harapan. So guys, kali ini kita udah sampai di akhir video. Kalau kalian punya cerita yang mau kalian share, boleh banget dikirim ke sini dan kita bakalan bacain dan dengerin ceritanya sama-sama. Emailnya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat Tindi yang udah berbagi pengalaman horornya sama kita. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share videonya kalau kalian suka video ini. Bantu kita agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur buat kalian semua. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru di setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!